Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jika sesaat engkau merasa jenuh meraja di dalam dada, tidakkan sayang aku menjauh, ku akan menunggu kembali hadirmu di sisiku. Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi, menemanimu kekasih dalam hangatnya. Kian menyapa kala hatimu ragu, kasihku kan merayu tentang kita, tentang cintamu. Cinta indah itu milikmu selalu. Niko, udah marah sayang. Niko, jangan marah-marah sayang. Besok mama beliin ya. Kamu boleh beli warna merah ya. Gak mau! Niko maunya sekarang! Niko, kamu sendiri kan yang pilih warna ini. Ingat tidak? Niko maunya yang warna merah! Itu salah kamu sendiri. Sudah, sekarang kamu pergi tidur. Papa, nggak perlu kasar. Sudah lama. Kebiasaan nanti nyusahin orang tua. Gak mau, gak mau! Gak mau! Niko, Niko, diam. Niko. Abi, tolong Abi! Tolong! Pak! Abi! Abi! Tolong Abi! Semua ini bukan kemauan gua. Bukan kemauan gua. Bukan kemauan gua. Niko, buka pintu, nak! Mbak, ini gimana, Mbak? Niko, udah, Niko. Buka pintu! Apa yang kebakar, Den? Den? Niko! Niko, buka, nak! Niko, buka pintu, nak! Iya, Den. Mbak, gimana ini? Niko! Niko! Buka! Oh, ya Allah, Niko! Kamu nggak apa-apa, Niko? Hah? Kamu nggak apa-apa, Niko? Minum dulu, Niko. Minum. Ya Allah. Sampai kapan semua ini akan berakhir, ya Allah? Maafin Niko, Bu. Maafin Niko. Aku nggak bermaksud melakukan semua ini. Aku mimpi buruk lagi. Waktu Papa dan Mama meninggal. Ibu paham dengan keadaan kamu, nak. Cuman ibu khawatir sama kamu. Kalau kejadian tadi sampai orang lain nggak ada yang tahu gimana.
Ibu gak mau kehilangan kamu, Niko. Ibu gak mau. Orang yang begitu kita cintai semuanya telah pergi. Niko gak bermaksud membuat ibu sedih. Niko juga gak tahu Bu sebenarnya Niko ini punya kelainan apa. Ya Allah, kenapa saya begini? Saat hati menyepi, kasihku kan bersama. Piye iki? Wis rong jaman ngenteni ibu karo ning jelita urung teko-teko. Kowene sing sabar, kowene ra sabar, mengko nek arek kowe ra sabar malah ora ana apa-apa. Wes. Ojo rame-rame. Nanti kita malah diusir ndak dapat apa-apa. Panggil lagi. Bu! Ibu! Sik amat sih, pas tetap buka gerbangnya. Dasar pengemis, bisanya cuma nada tangan aja. Sana cari kerjaan lain, berisik tau. Saya nunggu nyonya, Tante. Nyonya. Bu, aku pikir kamu lebar-lebar. Nyonya yang kamu cari tidak ada di sini dan sekarang pergi. Saya tahu nyonya tidak pernah ingkar janji. Saya juga. Izinkan kami bertemu dengan nyonya, Tante. Berani ngelawan kalian ya? Mau dikasarin. Tunggu di sini. Rosa, kamu ini apa-apaan sih? Gak punya hati nurani sama sekali. Kamu anggap apa mereka? Hah? Mereka ini manusia sama seperti kita. Benar-benar keterlaluan tau gak kamu tuh? Yang keterlaluan itu Kak Maharani. Masa tampang-tampang kayak gini tiap minggu suruh datang ke sini? Kalau mau nyumbang sih boleh-boleh aja, tapi nggak usah mereka suruh datang tiap minggu dong ke sini. Mereka jadi gede kepala. Risih saya ngelihatnya. Apa? Kamu bilang risih? Saya aja yang tuan rumah tidak merasa risih. Saya mengundang mereka karena saya punya niat beramal sama mereka. Kamu itu benar-benar keterlaluan. Sinting tau gak kamu? Keterlaluan. Maafin saudara saya ya, Bu ya. Bu, maafin saudara saya. Ya, jangan diambil hati. Bu, ini insya Allah bermanfaat untuk Ibu. Ambil ya. Terima kasih, Bu. Ambil, Bu. Terima kasih. Maaf ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu. Semoga Ibu selalu mendapatkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Dipanjangkan umurnya dan selalu awet muda. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Ya, hati-hati, Bu. Ini bukan pertama kalinya Kak Maharani menghina Mama. Masa harga diri Mama lebih rendah dibanding pengemis yang dia santunin? Sakit banget hati Mama dibilang Mama sinting lah. Kerasukan setan lah. Ma, Papa nggak percaya Kak Maharani ngomong begitu. Jadi Papa nggak percaya omongan Mama? Kenapa sih, Pak? Kenapa Papa selalu ngebela orang yang udah memperbudak Papa? Suami macam apa kayak gini? Istrinya dilecehin, diem aja. Papa itu sama Kak Maharani sama aja menjengkelkan. Cuman bedanya Papa itu kelewat bodoh. Papa lebih percaya dia dibanding istri sendiri. Ma, Papa tahu banget sifat Kak Maharani.
Dia nggak suka jelek-jelekin orang. Beda sama sifat Mama. Iya, terus pojokin Mama. Bilang Mama istri nggak becus lah, tukang ngadu lah. Hah? Nah, itu Mama tahu kan kekurangan Mama. Dasar lagi pengejar! Sorry ya, gue bangunnya agak kesiangan. Gatot, jalannya cepetan dikit ya biar nggak telat. Kalau nggak mau telat, Non, kayak Non Jelita dong. Bangunnya pagi-pagi. Saya nganterinnya enak, yang dianterin bisa seneng. Bawel ya, supir aja belagu. Cepetan jalan. Gue bilang juga apa? Lo itu matchingnya jadi jomblo, kayak gue. Oh man, gue udah kelamaan jadi jomblo. Gak ada salahnya dong kalau sekarang gue jatuh cinta. Emang lo tuh nggak salah. Itu hak lo, men. Tapi lo sekarang jadi pusing sendiri kan ngadepin Juwita. Makanya jangan sampai salah sasaran. Bidik dulu, bidik. Gara-gara lo, tau gak sih gara-gara lo nih semua. Coba kalau lo bantuin gue masukin surat. Gue nggak mungkin salah sasaran. Sekarang gue pusing nih sama Juwita. Makan tuh cinta. By the way nih, lo bisa bedain nggak antara Jelita sama Juwita? Ya, kalau itu sih udah jelas beda. Kayak bumi sama langit. Salah. Yang pasti tuh kayak kucing sama anjing. Kucing. Hai. Gue kasih tau lo ya, Nicholas tuh orangnya playboy. Ceweknya dia tuh di mana-mana. Masa sih? Ih, lo dibilangin nggak percaya lagi. Lo tuh nggak gaul. Yang tahu tentang kebiasaan dia tuh cuma gue doang. Buduh. Kompak benge romanya. Masa sekolah bareng-bareng? Oh, kayak kembar dempet lu. Hai Nicholas. Dengar-dengar bulan depan ulang tahun ya? Lo denger dari siapa gue ulang tahun? Ada aja. Tapi bener kan ulang tahun? Iya, Nicholas ulang tahunnya di Bonbin alias kebon binatang. Ame kuda nil, monyet, sama beruang. Kalau lu pada mau ikut aja. Cantik bodoh. Iya, ntar gue sampein sama beruang. Gue juga ikut. Lo nggak usah percaya mulutnya Juwita. Nicholas itu nggak ada tampang playboy. Walaupun seabrek-abrek cewek yang ngejar-ngejar dia. Malahan gosipnya sekarang, Juwita itu lagi ngejar-ngejar Nicholas. Yang bener, Din. Masa sih Juwita naksir sama Nicholas? Setauku kan dia sebel sama Nicholas. Lo gimana sih? Masa lo nggak tahu watak saudara lo sendiri? Nicholas itu udah jadi targetnya dia. Aku bingung deh sama Juwita. Dia kan lagi pacaran sama Sony. Tapi marah kalau aku deket-deket sama Nicholas. Sama Sony, Juwita nggak serius. Dia cuma morotin duitnya Sony doang. Terus aku harus gimana dong? Ya lo nggak usah ngeper sama Juwita. Lo harus proaktif juga. Ya lo nggak usah takut sama dia. Lo kenapa sih? Ada Nicholas kemari. Terus kenapa? Dia itu bukannya hantu. Ya udah, lo nggak berani ngadepin dia. Kalau lo nggak berani, biar gue aja ngadepin. Tapi lo jangan marah kalau dia jadi ceweknya gue. Ya udah, good luck ya. Hai, Ta. Hai. Ganggu sebentar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Ada perlu apa ya? Nggak ada apa-apa sih. Cuma mau mastiin aja, hari Minggu pergi ke pantai sama anak-anak, jadi? Kayaknya sih nggak ada perubahan. Jadi, kamu siap-siap aja dijemput Minggu pagi. Oke deh. Aku tunggu ya. Sialan. Cerita nggak usah dipercaya. Diem-diem ngerayu Nicholas.
Serius. Balikin dulu dong bukunya. Orang lagi baca digangguin. Sekarang kamu mau ngomong apa? Gue mau nanya ya sama lo. Kalau gue pacaran sama Nicholas, lo dukung gue kan? Kenapa aku harus dukung kamu? Oh, jadi lo nggak suka kalau gue pacaran sama Nicholas? Kamu mau pacaran sama Nicholas? Kamu kan lagi pacaran sama Sony. Udah deh, nggak usah sok tahu. Sony tuh cuma ban serep. Lagian gue nggak feeling banget kok sama dia. Non, ada telepon dari Nicholas. Nicholas? Buat siapa, Bi? Buat Non Jelita. Nggak salah dengar tuh, buat saya kali. Emang Bibi bolot apa? Emang jelas-jelas teleponnya buat Non Jelita. Terima sana. Tapi jangan coba-coba kasih harapan ke dia ya. Halo? Hai Jelita, apa kabar? Kamu kenapa sih nggak mau dijemput? Kan lebih asik kalau perginya rame-rame satu mobil. Ya, kalau perginya cuma sama kamu, sama Dini, aku sih nggak masalah. Tapi kalau harus bareng Sony sama Juwita, kayaknya nggak akan nyenengin deh. Kamu jangan punya prasangka buruk gitu dong. Aku nggak berprasangka buruk kok. Atau mendingan kita ketemu di pantai aja. Aku bisa berangkat bareng Oman. Kalau Dini mau ikut aku, boleh? Aku sih kepengennya bareng kamu. Ya, sebenarnya aku juga pengen banget bareng kamu. Tapi... Halo? Jelita? Mampus lo nggak nyambung. Halo? Halo Jelita? Gue harap pembicaraan mereka nggak serius-serius amat. Kayaknya Tante Rani nganggap kita gembel deh. Buktinya kita dikasih rumah sempit kayak gini. Udah gitu, Papa dapatnya mobil butut lagi. Juwita, Papa nggak seneng ya kamu ngomong begitu. Juwita tuh bicara kenyataan, Pa. Papa nggak tahu kan selama ini perasaan Juwita kayak gimana. Juwita malu, Pa, sama temen-temen. Juwita dibilang cewek matre lah, sok kaya. Emangnya nggak sakit hati ya, Pa? Nggak enak, Pa, dilihatin orang lain. Papa denger kan apa kata Juwita? Jadi Papa tahu perasaan anak kita kan? Apa Papa tega Juwita menderita kayak gini? Seharusnya kita bersyukur ya atas kemurahan hati Tante Maharani. Kita sekarang bukan orang kaya lagi gara-gara mama kamu tuh yang suka foya-foya. Udah deh, Papa nggak usah ngungkit-ngungkit yang dulu. Papa tuh bisa bicara gini karena Papa sudah terpengaruh sama dukunnya Maharani. Mau-maunya diperbudak kayak gitu. Emangnya Tante Rani pakai dukun, Mah? Ya iyalah, kalau enggak Papa kamu mana mau diperbudak sama tante kamu. Seharusnya Papa itu menguasai kekayaannya Kak Maharani supaya kita bisa hidup senang lagi, Pak. Bener banget, Mah. Papa emang payah. Selama ini selalu loyo, nggak pernah punya keberanian. Dengar kan, Pak, komentar Juwita? Seharusnya Papa tuh bikin gebrakan supaya kita bisa hidup senang. Udah yuk, jadi nggak langsung makan. Ya Tuhan, kenapa anak dan istri saya nggak pernah berubah? Masih aja berlagak seperti orang kaya. Kalau saya pinjam uang 100 juta sama Kak Maharani, mana mungkin dikasih? Sepertinya mesti dengan cara ini.
Kalung ini rasanya lebih bagus berada di leherku dibanding di leher Kak Maharani. Sayangnya harus cepat-cepat dijual. Kak Maharani, saya kesini mau pinjam kalung kakak. Oh, begitu cara kamu meminjam barang orang tanpa izin masuk ke kamar orang. Ros, kurang baik apa sih saya sama kamu? Dan kamu tidak sadar, perbuatan mencuri itu sangat tidak baik. Mencuri? Kakak bilang saya mencuri? Emangnya ada tampang saya nyuri? Saya cuma mau pinjam kok. Kalau itu, kamu silahkan jawab sendiri. Sekarang saya minta baik-baik, kembalikan perhiasan saya. Setelah itu, kau boleh keluar dari kamar ini. Gak usah disuruh, emang saya mau keluar. Aku nggak terima dianggap maling. Pokoknya penghinaan ini harus dibayar mahal oleh dia. Apa saja akan kulakukan untuk menghapus sakit hatiku. Jorok. Udah tahu pakaian kotor. Bukannya langsung direndam. Juwita? Juwita bangun cepat. Aduh Mama, kenapa sih pagi-pagi udah gangguin Juwita? Masih ngantuk nih, Ma. Itu. Teman-teman kamu di luar udah pada nunggu. Mau janji kemana kamu? Oh iya. Juwita kan ada pertandingan bola voli pantai. Kok nggak dibangunin lebih pagi sih, Ma? Kok nggak dibangunin lebih pagi sih? Lagak kamu udah kayak putri raja aja. Anak gadis malasnya setengah mati. Apa sih Mama pagi-pagi udah marah-marah gitu? Cepet tua tau nanti. Tutup mulut kamu. Mama ini lagi sebel sama Tante Maharani. Mentang-mentang dia orang kaya, seenaknya aja nginjek-nginjek Mama. Si Mama. Biasanya cuma ngomel aja, tapi nggak berani protes sendiri sama Tante Rani. Mana sih? Siapa bilang? Justru Mama benar-benar ingin ngelenyapin dia. Beneran Mama pengen mikirin Tante Rani? Bener? Sayang aja Mama nggak dapet dukungan dari bapak kamu. Mah, Mama nggak usah kecewa. Juwita bakal mendukung Mama. Asal Mama benar-benar serius pengen nyingkirin Tante Rani. Kamu nggak mimpi, sayang? Ya, serius lah, Ma. Oh, Juwita sayang. Seandainya pola pikir papa kamu sama seperti kamu, kita berdua tidak akan hidup menderita lama-lama seperti ini. Ya kan? Bener banget, Ma. Bagus idenya. Sebenarnya aku nggak pantas bilang I love you sama kamu. Tapi itulah kenyataannya.
jalan. Enak-enakan aja tuh si Jelita berdua sama Nicholas. Ya, lo kan ada Sony. Bosen gue sama dia tau gak? Sayang juga sih udah gue tendang gitu. Karena bisa gue manfaatin sih. Nicholas, Ya, aku boleh nanya nggak? boleh. Tanya aja. Sebenarnya kamu pernah kan ngasih Juwita surat cinta? Surat itu salah alamat. Sebenarnya surat itu buat kamu. Tapi aku salah masukin ke tasnya Juwita. Sekarang Juwita salah paham nih sama aku. Masa sih salah alamat? Aku nggak percaya deh. Woi, pacaran mulu. Kapan makannya nih? Perut gua udah lapar. Kelewatan banget sih si Sony. Apa sih maunya dia? Aku nggak apa-apa kok udah. Kamu beneran nggak apa-apa? Gitu dong. Makan yuk. Sakit. Enggak, agak pusing aja. Darling ini, bakar ikannya cepetan dong, Bang Oman udah lapar nih. Ya buruan, gue juga mau. Darling ini nggak cerita lagi sama Bang Oman nih. Sorry banget, Lid. Aduh, sorry banget, Lid. Gue nggak sengaja. Aduh, sorry ya. Untung gue bawa salinan. Nih perempuan ganggu kesenangan Jelita aja. Gue udah minta maaf tau. Buset. Neng, emaknya kemana, Neng? Nih mulut nggak pernah diajarin ngomong yang bener. Biarin, emang kenapa? Ini manusia nyolotin. Udah. Aku ganti baju dulu. Gue gibeng juga lo. Pelin, kesenangan orang aja. Halo? Mah, ini Juwita, Mah. Mah, Juwita sukses. Pokoknya semuanya beres deh, Mah. Sip. Kamu memang benar-benar anak mama yang paling pintar, sayang. Dan satu hal yang harus kamu ketahui, mama juga sudah mengeksekusi tahanan mama. Terus gimana langkah kita selanjutnya? Kita lihat saja dulu. Nanti kalau semua rencana kita sukses, baru kita pikirkan rencana berikutnya. Sekarang kemenangan sudah ada di tangan kita, Juwita. Oke, darling. Bye. Bye. Keberuntungan sudah berada di tangan kamu, Rosalina. Ntar kalau masalah ongkos gampang, ini kita jual rame-rame. Sekarang telepon cewek lu. Itu kayaknya HP-ku deh. Apa mungkin orang-orang itu yang nemuin? Kamu yakin, Lid? Tahu tuh, handphone kayak lo itu 1000 umat yang punya. Makanya jangan kegeeran dulu deh ya. Lu cari ya. Aksesorisnya itu aku kenal banget. Nik, tolong dong mintain nomor-nomornya doang. Handphonenya sih buat mereka nggak apa-apa, tapi nomornya itu. Kalau kamu yakin itu HP kamu, Man, ini Man, tanyain Man. Maaf nih, bukannya kurang sopan. Bisa lihat handphonenya? Mau apa lu? Lu kira gua nyolong? Neng, temen gue ini nanyanya baik-baik.
Jangan salah paham dulu, Mas. Saya cuma mau mastiin itu handphone teman saya atau bukan. Jangan salah paham. Lu udah bikin gua marah. Nih. Brengsek lu ya, ngatain lu menunjuk. Iya, Mama pasti bantuin. Apaan sih? Kameramen gini. Loh, Lid. Rumah lo kok rame gini sih? Ada apa sih? Tante Rani sakit ya? Jangan-jangan di rumahku ada yang gak beres nih. Lo lihat gih. Ada apaan sih nih? Perasaan Oman jadi nggak enak. Lu jangan ngomong sembarangan deh. Nggak, soalnya kata Mak Oman, kalau perasaan nggak enak ini berarti dia nggak beres nih. Kita belum tahu, lihat aja dulu.
kamu kecelakaan mobil. Bunda nggak meninggal. Nggak mungkin. Bunda. 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 Bangun. Bunda bangun. Jangan tinggalin Jelita, Bunda, please bangun, Bunda. Bunda bangun. Jelita sama siapa di sini? Jelita, tadi Tante sudah berusaha menghubungi handphone kamu, sayang. Tapi handphone kamu nggak aktif. Tante juga menghubungi handphone Juwita, ternyata handphonenya ditinggal di rumah, sayang. Tante nggak tahu harus hubungin kamu di mana. Tante nggak tahu nomor hubungan teman-teman kamu. Oh, Bunda, bangun. Bunda harus bangun, Jelita, jangan sendiri ya. Jangan tinggalin Jelita, Bunda, please bangun, Bunda. Bunda bangun. Jelita. 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 Dit, ya, tolong kamu bawa ke kamar ya, biar Jelita bisa tenang. Jelita bangun dong. Kurang ajar. Kenapa sih pakai pingsan segala? Gak telat. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya pakai baju ini? Kenapa saya pakai baju ini? Rosalina. Saya harus menceritakan ini pada Jelita. Saya harus bilang pada Jelita bagaimana proses kematian saya. Dan betapa jahatnya Rosalina. Saya harus bilang pada Jelita. Jelita. Kamu siapa? Si Mbak nggak ngerti ya? Saya ini arwah gentayangan di rumah ini. Nah, si Mbak juga arwah gentayangan toh? Loh, yang saya ndak habis pikir, kenapa si Mbak ini kok bisa jadi arwah gentayangan mati sebelum waktunya toh, Mbak? Kalau itu mungkin udah jadi takdir saya. Tapi kamu kenapa gentayangan di sini? Nah, saya mati loh, Mbak. Saya mati di rumah ini, di kamar ini, digorok, Mbak, sama istri saya, dikoek-koek, putung, Pak. Palaku sirahku putung. Waduh. Enggak mungkin. Kamu bilang kamu mati di sini, di tempat tidur ini. Ini kan rumah saya. Iya, Mbak. Dulunya itu rumah saya, sekarang rumah Mbak dijual sama istri saya. Begitu saya putung, mati, tewas, dead, langsung dijual, Mbak. Mbak nggak tahu kan? Makanya saya jadi arwah gentayangan di sini, toh, Mbak. Arwah juga. Yo, pegang-pegang toh, Mbak. Buset dah, Mbak. Kalau pegang-pegang, saya itu alergi. Apalagi perempuan cantik kayak Mbak. Aduh, bisa gerges-gerges, Mbak. Merinding disco saya. GR kamu. Biarin daripada minder. Saya kan cuma mastiin aja. Kamu itu sama atau enggak sama saya? Sama-sama arwah. Loh ya, Mbak. Mbak bisa ngeliat saya sama-sama arwah toh, Mbak. Udahlah, Mbak, saya ngerti Mbak ini lagi nggak enak atau pusing atau kaget karena Mbak baru kali ini toh jadi arwah. Tapi kita ini sudah tidak bisa lagi, Mbak, mencampuri urusan dunia manusia. Nah, udah punya jalannya sendiri-sendiri. Mbak mikirin putri Mbak ya toh? Tapi saya harus menolong putri saya. Saya harus menolong putri saya.
Saya nggak mungkin meninggalkan dia. Iki wedok kok dablek ya dikasih tahu. Waduh, Mbak, biarin aja. Putri Mbak itu punya nasibnya sendiri, punya jalannya sendiri. Mbak udah jadi arwah, udah bisa bantu dia lagi. Yang kita bisa tunggu adalah dipanggil sama yang di atas. Syukur-syukur kalau masuk surga, kalau masuk neraka ya sial ya Mbak. Aduh, ditusuk-tusuk Mbak sama malaikat di sana. Tapi saya tidak bisa pasrah seperti itu. Saya harus bilang sama putri saya kalau tantenya itu punya rencana busuk untuk dia. Ya wes lah, dikasih tahu dablek. Jelita, Jelita. Bunda, Jelita kangen pelukan Bunda. Jelita belum bisa terima kalau Bunda tuh udah gak ada. Jelita yakin Bunda udah ada di surga. Karena kebaikan Bunda menuntun Bunda dalam surga. Jelita sayang. Ini Bunda sayang. Bunda ada di dekat kamu. Mbak, dia udah gak bisa lihat Mbak lagi. Percuma Mbak ngomong juga gak kedengeran Mbak. Dan Bunda tidak akan meninggalkan kamu. Walaupun dunia kita sudah berbeda. Bunda menyayangi kamu, sayang. Bunda menyayangi kamu. Mbak, mau kemana Mbak? Jelita, ini Bunda sayang. Gak bisa juga nyentuh dia Mbak, percuma. Jelita. Jelita, ini Bunda sayang. Kenapa saya tidak bisa meluk dia? Kenapa saya tidak bisa menyentuh dia? Kenapa? Nah, kita udah mati Mbak, gak bisa megang orang lagi. Jelita. Jelita. Jelita jangan pergi. Jelita, jangan pergi sayang. Jelita. Jelita. Mbak, sudah dibilangin kalau kita ini jadi arwah, gak bisa masuk ke dunia manusia lagi. Gak ngerti juga sih Mbak ya. Kenapa kamu ketawa? Apa yang lucu? Enggak. Ya lucu lah Mbak. Gimana sih Mbak? Kan udah tak bilangin, Mbak dablek banget sih ya. Kalau udah jadi arwah, gak bisa masuk lagi dunia manusia. Ngerti enggak Mbak? Kenapa? Kenapa saya tidak bisa memeluk putri saya? Kenapa saya tidak bisa memeluk putri saya? Jelita. Jelita. Putriku.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.